Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my first video on YouTube. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Isyan Jani. Dan kali ini saya akan mereview buku novel yang berjudul Mie Ayam Sebelum Mati. Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati by Brian Krishna. Brian Krishna. Nice. Nah, buku ini tuh diterbitkan oleh PT Gramedia Widya Sarana Indonesia yang cetakan pertamanya pada Januari 2025 dan kecetakan ke-34-nya yaitu Juni 2025, dan isi halaman buku ini yaitu 216 halaman. Nah, saya akan menceritakan sinopsis dari buku ini, yaitu buku ini menceritakan tentang laki-laki yang bernama Ale yang memiliki tinggi badan 189 dan berat badan 138 dengan kulit dark skin. Nah, pada umur 37 tahun, ia didiagnosis oleh psikiater mengalami depresi akut yang disebabkan karena terjadinya pembulian, ejek-ejekan. Bahkan orang tuanya pun memandang buruk. Ya gimana gak depresi ya, baru bertahun-tahun diginiin ya, aku pun jadi depresi. Lanjut. Karena keadaan ini membuat Ale capek, maka ia kepikiran untuk bunuh diri nih. Nah, dia bunuh diri dengan meminum obat-obat dari psikiater dengan dosis yang tinggi dengan sekali teguk, dan dia berpikir bahwa itu akan mati. Namun kebesokan paginya ia masih terbangun dan akan meminum obat yang sama dengan dosis yang sama dengan cara yang sama pula. Namun ia tidak sengaja membaca di botolnya bahwa tertulis diminum sesudah makan. Nah, jadi ia kepikiran nih bahwa ia akan makan mie ayam langganannya yang biasanya dia makan sebelum berangkat bekerja. Nah, jadi ia mencari mie ayam tersebut dan di situ mie ayamnya tutup. Wah, dia langsung down. Karena itu adalah salah satu mie ayam yang membuat semangat paginya. Kenapa sih mie ayamnya ini tutup? Yaitu dikarenakan penjualnya itu meninggal. Nah, tak lama kemudian ada seseorang yang mengambil gerobak. Nah, dia pikir bahwa itu penjualnya yang baru buka. Ia tanya, "Loh, Pak, baru mau buka?" Bapaknya ini langsung jawab, "Enggak Mas, ini gerobaknya sudah saya beli 2 hari yang lalu dan mau saya bawa pulang gitu." Nah, dari situ Ale pun langsung terkejut dan termenung. Tapi bapak itu mengajak Ale untuk ikut bersamanya karena rumah Pak Jo atau rumah tukang mie ayam ini cuma beda RW. Jadi Ale diajak untuk tanya sendiri kepada bapaknya, kenapa kok nggak jualan gitu. Sampai rumahnya Pak Jo atau penjual ayam ini, ia terkejut bahwa di situ banyak orang dan ternyata bapak mie ayam itu sudah meninggal, dan dia mengikuti sesi pemakamannya sampai akhir. Nah, dari sini perjalanannya dimulai dari dia bertemu Murad di penjara, terus dia ikut Murad, terus ketemu Mami Lucy yang bekerja sama dengan Murad, terus ketemu Julaiha yang bekerja di klubnya Mami Lucy, dan pas di klubnya itu dia ketemu Ipul, yaitu itu salah satu OB di kantor Ale bekerja dulu. Nah, pas itu juga Ipul pun mengajak Ale untuk ikut bersamanya, dan ia menceritakan segala hal yang Ale pun tidak kepikiran bahwa banyak orang yang sebenarnya menyukai dia dengan sikap lemah lembut dan sopan santunnya gitu. Terus Ipul mengajak ke rumahnya Bu Murni, yaitu salah satu penjual donat, di mana Bu Murni itu memiliki anak seperti Ale, tetapi ia bekerja di Kalimantan. Nah, kenapa ia bekerja di Kalimantan dan tidak mau ketemu Bu Murni atau orang tuanya ini? Itu dikarenakan Bu Murni dulu juga seperti mamanya Ale. Ia memandang rendah anaknya, dan setelah itu ketika anaknya menikah ia tidak merestui, maka ia pilih kabur dan tidak kembali seperti itu. Dan yang terakhir, ia bertemu dengan Pak Jipran, yaitu Pak Jipran adalah orang buta yang berjualan. Dan bagaimana ia bisa ketemu, yaitu dia tidak sengaja melihat Pak Jipran sedang berjualan dan ada
seseorang yang ingin menipunya, lalu dia menolong. Nah dari situ ia mulai membantu dan Pak Jipren pun meminta tolong Ale untuk mengantarnya pulang. Nah di sela-sela perjalanan Ale ini bertanya nih, kenapa gak milih buat mati aja kalau gitu? Nah Pak Jipren ini menjawab, sampai sekarang pun saya masih berpikir untuk bunuh diri kok. Dan itu dia berpikir setiap harinya bahwa dia ingin bunuh diri, tetapi karena rasa takut mati itu ada, jadi Pak Jipren tidak bunuh diri. Karena bunuh diri itu pun tanpa kita datang untuk bunuh diri atau mati pun akan datang sendiri kepada kita, nggak perlu kita mencari mati. Nah terus dari situ curhat sampai di titik Ale bertemu dengan teman SMA-nya dahulu yang sering membulinya. Di situ ketika temannya itu bertemu dengan Ale, ia pun tetap membuli Ale dengan kata-kata yang sama seperti dulu dan menyelipkan uang ke kantongnya Ale. Ketika temannya itu sudah pergi, Ale pun marah-marah di situ. Pak Jipren pun mengetahui hal tersebut dan dia mengerti bahwa ketika ada seseorang yang mengatakan buruknya kita, memang tidak semengenakan itu, dan memang ada rasa sakit tersendiri di mana orang-orang mencemooh kita dan kita tidak bisa membalas ucapan-ucapannya, mungkin karena kita merasa tidak enak hati kepada orang lain atau karena memang kita tidak bisa marah kepada orang lain seperti itu. Tetapi dari Ale bertemu Pak Jipren, ia menjadi lebih mengerti hidup dan ingin hidup lebih baik lagi untuk orang-orang yang suka kepadanya atau orang-orang yang bisa menghargai dirinya. Akhirnya dia pun tidak jadi bunuh diri. Cukup menarik sih, dan jadi dapat kesimpulan juga bahwa kita sebagai manusia itu memang tidak bisa memilih jalan kita sendiri, namun kita bisa berusaha untuk lebih baik ke depannya dan tidak mudah untuk menyerah. Dan untuk orang lain, jangan mudah untuk mencemooh orang lain atau berkomentar tentang fisik atau sikap atau kehidupan orang lain, karena ketika kita berkomentar tentang orang lain, kita tidak bisa merasakan bahwa sakit seperti apa yang mereka rasakan gitu, dan itu bisa mengganggu kehidupan orang lain. Bahkan ia bisa ya seperti Ale gitu, merasa tersendiri, merasa dia tidak baik untuk hidup. Kita nggak tahu kehidupan kedepannya itu bagaimana, jadi kita harus berhati-hati dalam berkomentar kehidupan orang lain. Buku ini juga bahasanya yang dipakai biasanya sehari-hari, ringan, santai, dan mudah dipahami, cocok untuk remaja dan dewasa. Kalau orang tua mau baca juga boleh, karena di sini juga diselipi pesan-pesan kehidupan gitu. Jadi untuk semua kalangan bisa sih. Dan isi bukunya itu ada makna kehidupan, bagaimana seseorang memaknai sisa waktu hidupnya, terus penyesalan, juga hubungan dengan orang lain, ada komedi, ada refleksi kehidupan, terus banyakan juga ada kata-kata yang relate banget dengan kehidupan kita gitu. Terus di sini juga terselipkan majas-majas, contohnya majas hiperbola, yaitu aku tidak pernah menyangka kesepian ternyata bisa semembunuh ini. Maknanya yaitu memang dengan hidup kesepian itu memang menyakitkan, apalagi ketika kita tahu kesepian itu dikarenakan mereka menjauhi kita karena sikap kita atau fisik kita atau satu hal yang mereka tidak suka dari kita gitu. Jadi itu sebenarnya membunuh hati kita gitu. Udah gitu aja lah, nggak ngerti lagi. Sekian video dari aku, dan buku ini sangat direkomendasikan untuk
Siapapun yang membaca dari kalangan remaja, dewasa, atau orang tua pun tidak apa-apa. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I just had to let you know you're